Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas soal-soal atau beberapa kasus soal untuk rancangan rangkaian pengkondisi sinyal dari sistem transducer. Oke, kita mulai untuk soal kasus pertama. Oke, ini saya ambil dari websitenya UB ya, Universitas Brawijaya. Anda bisa mengakses di sini ya. http://instrumentasi.lecture.ub.ac.id ya. Ini sesuai dengan apa yang akan kita pelajari atau yang sudah kita pelajari. Kita akan bahas di sini. Soal pertama yaitu dalam suatu pengukuran suhu digunakan sensor yang mempunyai sensitivitas sebesar 10 mV per derajat Celcius. Suhu yang diukur berkisar antara 50 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Keluaran sensor akan diubah menjadi data digital menggunakan ADC 6 bit dengan tegangan referensi sebesar 5 volt. Jadi kasus pada soal pertama ini adalah menggunakan sensor suhu, di mana sensor suhu ini memiliki nilai sensitivitas 10 mV per derajat Celcius. Ini bisa kita lihat di datasheet ya. Kalau kita menggunakan suatu sensor, kita cari sensitivitasnya atau fungsi alihnya. Kemudian kita akan menggunakan sensor suhu ini berkisar pada rentang 50 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Ini adalah rentang suhu yang akan kita ukur ya sebagai inputan suhunya. Kemudian keluaran sensor ini akan diubah menjadi data digital oleh ADC 6 bit dengan tegangan referensi 5 volt. Sehingga di sini butuh suatu rangkaian pengkondisi sinyal supaya output dari sensor ya itu akan sesuai dengan kebutuhan input dari ADC. Soalnya atau pertanyaannya adalah yang pertama, yang A ada rancanglah rangkaian pengkondisi sinyal supaya diperoleh resolusi pengukuran suhu yang terbaik ya. Dan berapa resolusi tersebut. Jadi kita merancang suatu rangkaian pengkondisi sinyal, kemudian kita mencari resolusi pengukuran suhu berapa yang terbaik. Yang B itu adalah rancanglah rangkaian pengkondisi sinyal supaya diperoleh resolusi pengukuran suhu sebesar 2 derajat Celcius. Nah, kalau yang B ini resolusi pengukuran suhunya ditentukan 2 derajat Celcius. Bagaimana rangkaian pengkondisi sinyalnya? Yang C ya terkait dengan soal B, berapa nilai keluaran ADC dengan desimal bila suhu yang diukur adalah 150 derajat. Jadi yang B setelah kita kita rancang rangkaian pengujian dengan pengukuran resolusi pengukuran suhu sebesar 2 derajat Celcius, berapa nilai ADC-nya dalam desimal jika suhu yang diukur adalah 150 derajat Celcius. Oke, kita lihat pembahasannya di sini. Yang pertama kita harus membuat suatu diagram blok sistem rangkaian pengkondisi sinyal dari sensor ke ADC. Dari kasus di atas kita bisa melihat diagram bloknya seperti ini, di mana di sini ada sensor ya. Di sensor suhu yang akan menangkap atau mendeteksi rentang suhu pada bagian input itu adalah 50 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Kemudian luaran sensor itu berupa nilai tegangan ya di sini yang menjadi inputan dari rangkaian pengkondisi sinyal. Yang mana nanti rangkaian pengkondisi sinyal ini akan melakukan konversi atau penyesuaian level tegangan input dari rangkaian pengkondisi sinyal menjadi besaran output dari rangkaian pengkondisi sinyal, yang nanti nilai level tegangan di sini bagian output rangkaian pengkondisi sinyal itu akan masuk ke inputan ADC, yang mana diharapkan level tegangan pada keluaran atau output rangkaian pengkondisi sinyal ini sesuai dengan level tegangan input pada ADC dengan tegangan referensi 5 volt seperti itu. Berarti di sini kita mempunyai beberapa parameter ya. Yang pertama adalah
Tmin, Tmax ya. Tmin ini adalah 50 derajat, Tmax-nya adalah 150 derajat, Vt maksimum, Vt minimum. Ya, ini adalah tegangan keluaran dari sensor ya, maksimum dan minimum. Kemudian ada VI ya, VI max dan VI min. Ini adalah tegangan keluaran dari pengkondisi sinyal, atau bisa kita sebut juga tegangan input ya untuk ADC, baik itu maksimum maupun minimum, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat Vt max dan Vt min ya. Ini adalah tegangan output dari sensor ya, baik itu tegangan maksimumnya maupun minimumnya, berdasarkan apa? Suhu minimum dan suhu maksimum, seperti itu. Vt min ini adalah suhu minimum dikalikan dengan nilai sensitivitas sensornya ya. Karena nilai sensitivitas sensor itu kan mencerminkan fungsi alih dari sensor itu ya, besaran output dibanding besaran input ya. Dimana untuk sensitivitasnya adalah 10 mV per derajat Celcius. Sehingga ketika sensor mendeteksi adanya suhu sebesar 50 derajat Celcius, output dari sensor suhu itu akan memberikan nilai tegangan 0,5 volt. Demikian juga untuk suhu maksimum ya 150 derajat, maka berapa luaran dari sensor berarti dikalikan dengan sensitivitasnya, itu 10 mV per derajat Celcius. Hasilnya di sini untuk tegangan output maksimum untuk sensor adalah 1,5 volt. Ini kita dapatkan Vt max dan Vt min ya dari persamaan ini. Tinggal dikalikan dengan nilai sensitivitas dari sensor tersebut. Untuk ADC 6 bit, tegangan referensi 5 volt ini membutuhkan tegangan masukan dalam kisaran sebagai berikut ya. Jadi kita menentukan Vt min dan VI min dan VI max-nya berapa. Tegangan input minimum untuk ADC dan tegangan input maksimum untuk ADC berapa. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan nilai bit yang digunakan pada ADC maupun tegangan referensi yang dipakai oleh ADC. Kita lihat di sini berapa VI min. VI min-nya jelas bernilai 0 ya, mulai dari 0 volt ya. Tinggal VI max-nya. VI max-nya kita cari dengan rumus ini. 2 pangkat N min 1 per 2 pangkat N kalikan dengan tegangan referensi. Dimana di sini N-nya adalah bitnya ya, jumlah bitnya 6 bit, maka 2 pangkat 6 min 1 per 2 pangkat 6 kali 5 volt. 2 pangkat 6 itu sekitar 64 ya, 64 kurangi 1 berarti 63 dibagi 64 kali 5 volt. Di sini kita dapatkan tegangan input maksimum untuk ADC adalah 4,92 sekian volt ya. Nah, jadi di sini tegangan maksimumnya tidak 100% 5 volt ya, atau tidak sama dengan 5 volt, tapi kurang sedikit ya. Karena di sini mulai dari 0 volt sampai tegangan maksimumnya sekian, seperti itu. Resolusi pengukuran suhu terbaik ini dapat diperoleh bila ADC menerima masukan dalam tegangan kisaran tersebut ya. Jadi kisaran inputan dari ADC itu adalah kisarannya adalah 0 volt sampai 4,92 volt. Ini yang memberikan resolusi pengukuran suhu terbaik. Untuk itu diperlukan pengkonversian kisaran tegangan keluaran sensor sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kisaran tegangan yang diperlukan oleh ADC ya. Nah, berarti di sini diperlukan suatu rangkaian pengkondisi sinyal ya. Dari sini kita dapatkan tegangan luaran minimum dari sensor itu adalah 0,5, sedangkan maksimumnya adalah 1,5. Padahal pada bagian ADC ini dibutuhkan tegangan input minimal adalah 0 sampai maksimal adalah 4,92 volt. Nah, berarti di sini kan tidak matching ya, tidak sesuai. Maka di sini perlukan suatu rangkaian pengkondisi sinyal untuk menyesuaikan level tegangan luaran sensor supaya bisa digandeng atau supaya masuk pada ADC ya. Sesuai dengan level tegangan input pada ADC, seperti itu. Perancangan rangkaian pengkondisi sinyal yang paling mudah adalah dengan menentukan fungsi alihnya. Fungsi alih
rangkaian pengundi sinyal ini dinyatakan oleh persamaan linear ya. Kita anggap bahwa sensor memberikan suatu luaran linear ya, grafik linear. Maka kita bisa mendapatkan fungsi alihnya ya, VI sama dengan VT kali A plus B. Di mana A ini adalah penguatan, B-nya adalah suatu tegangan offset ya, konstanta, suatu konstanta yang melambangkan ini adalah tegangan offset seperti itu. VI ini masukkan ADC, VT adalah keluaran sensor, tegangan keluaran sensor. Oke, sekarang kita menggunakan persamaan ini ya untuk mencari fungsi alihnya. Yaitu pertama-tama kita harus mencari A dan B dulu ya. Besarannya A dan B dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan yaitu tadi persamaan VI dan VT ya. Sekarang VI max dulu sama VT max ya. Kita masukkan ke dalam persamaan VI sama dengan VTA plus B ya. VI max itu adalah 4,92 volt sama dengan VT max adalah 1,5 kali A plus B. Ini adalah persamaan satu. VI min sama dengan adalah VT min kali A plus B. Di mana VI min adalah 0 volt, VT min adalah 0,5 kali A plus B. Dari dua persamaan ini kita mencari besarnya A dan B, yaitu dengan cara apa? Ya, yang paling mudah dengan cara eliminasi. Ya, Anda perhatikan persamaan 1 dan 2 ya. Kita eliminasi variabel B dulu ya dengan cara mengurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. B kurangi B 0. 1,5A dikurangi 0,5A itu adalah 1A ya. Berarti 1A. Berarti di sini sama dengannya ini berarti 4,92 volt dikurangi 0 berarti 4,92. Sehingga A itu sama dengan 4,92. Nih, A sama dengan 4,92. Setelah kita dapatkan nilai A, maka nilai B bisa kita dapatkan dengan mensubstitusikan variabel A ini ke persamaan 1 atau 2, bisa salah satu. Nah, kita masukkan ke persamaan 2 aja yang sederhana. Berarti di sini 0 sama dengan 0,5 kali 4,92 plus B. B-nya adalah minus 2,46 volt. Di sini ada tanda minus seperti itu. Nah, setelah mendapatkan A dan B, kita kembalikan ke persamaan linear tadi di atas. Y sama dengan VT kali A plus B. Menjadi persamaan 3 yaitu VI sama dengan 4,92 VT min 2,46 sekian volt seperti itu. Nah, ini adalah persamaan fungsi fungsi alih dari rangkaian pengundi sinyal yang nanti dari sini kita bisa memprediksi kira-kira kita butuh rangkaian apa saja untuk membentuk rangkaian pengundi sinyal. Nah, kita lihat di sini ya. Kita butuh apa? Sebuah penguat. Nah, di sini kan tadi A ya, parameter A ini adalah parameter yang mencerminkan atau merepresentasikan penguat. Sehingga di sini kita membutuhkan sebuah penguat. Yang pertama, kedua, kita membutuhkan apa? Tegangan konstan sebesar minus atau minusnya dihilangkan. Tegangan konstan sebesar 2,4. Minus ini bisa kita kita terapkan di dalam rangkaian, tapi besarnya adalah 2,46 volt. Kemudian karena di sini ada dua suku, kita butuh sebuah rangkaian penjumlah ya, yang menjumlahkan suku pertama dan suku kedua seperti itu. Ini yang kita butuhkan. Yang pertama adalah penguat, kemudian adalah tegangan konstan sebesar 2,46, kemudian rangkaian penjumlah untuk menjumlahkan dua suku di atas seperti itu. Rangkaiannya adalah seperti ini ya. Saya akan jelaskan rangkaiannya. Yang pertama kita ini aja dulu. Yang pertama adalah ke rangkaian ini dulu, ke tegangan konstan. Berarti kita membuat suatu rangkaian yang memberikan suatu nilai tegangan konstan sebesar 2,46, yaitu dengan di sini dengan menggunakan rangkaian pembagi tegangan R3 dan R4 dengan satu daya 5 volt. Kita tentukan bahwa tegangan yang keluar dari rangkaian pembagi tegangan ini adalah
2,6 volt ya, 2,46 volt. Dengan cara apa? Mencari nilai R3 dan R4 ya. Ya, kita cari nilai R3 dan R4 dengan rumus ini, bahwa tegangan jatuh di pembagi tegangan di sini itu adalah sebenarnya tegangan jatuh pada R4 ya. Sehingga tegangan jatuh pada R4 adalah R4 per total dari resistansi yang melintas di jalur ini ya, pembagi tegangan, yaitu R3 per R4 dikalikan dengan 5 volt. Nah, di sini sama dengannya adalah B-nya ini atau 2,4 ya, 2,4. Sehingga dari persamaan ini kita bisa tentukan dulu nilai R3 ya. Kita tentukan aja nilai R3 1 kilo ya. Untuk mencari nilai R4 menggunakan persamaan ini. Kita tentukan R3 1 kilo, 1 kilo dimasukkan ke sini. Kita dapatkan nilai R4 melalui persamaan ini. R3-nya sudah diketahui, R4-nya 0,969 kilo ohm. Atau dibulatkan, tidak, bukan ini 0,969 kilo ohm ya, atau 969 ohm ya. Nah, dari kombinasi R3 1 kilo dan R4 0,969 kilo ohm ini nanti akan dihasilkan tegangan konstan pada luaran pembagi tegangan sebesar 2,46 volt. 2,46 volt. Yang mana tegangan sebesar 2,46 volt ini masuk ke salah satu input dari rangkaian penjumlah. Ini rangkaian penjumlah. Yang saya tunjukkan ini adalah rangkaian penjumlah menggunakan penguat inverting di sini ya. Sebenarnya ini dasarnya adalah penguat inverting. Cuma di sini inputannya ada 2 ya. Sehingga masukannya ini nanti dibalik menjadi negatif ya. Makanya di nilai yang positif tadi 2,46 di sini, nanti keluaran di sini akan jadi negatif, sehingga sesuai dengan persamaan minus 2,46. Di sini kan nilainya negatif. Nah, negatif ini dari penguat inverting sebenarnya dibalik polaritasnya. Nah, sekarang kita lihat yang penguatannya. Penguatannya itu adalah sebesar 4,92 volt. Berarti ini masuk ke inputan lain pada rangkaian penjumlah ini, itu yang sebelah sini. Maka di sini kita membuat suatu rangkaian penguat ya. Di sini kenapa kita menggunakan penguat inverting ya? Karena apa? Karena tujuannya untuk membalikkan polaritas menjadi positif lagi. Karena di sini udah inverting, maka ini perlu inverting lagi supaya penguatannya menjadi positif ya. Ya, kita buktikan saja nanti ya. Jika ini positif masuk dikuatkan di penguat inverting, maka jadi negatif di sini. Nah, ketika variabel atau besaran negatif ini masuk ke penjumlah yang inverting juga menggunakan dasar penguat inverting, maka besarnya negatif, nilai negatif ini dibalikkan lagi menjadi positif, sehingga keluaran di sini, keluaran dari penguat penjumlah itu nanti akan positif ya. Seperti itu. Besarnya berapa penguatannya? Besarnya adalah 4,92. Sehingga penguatan inverting di sini rumusnya adalah R2 bagi R1 sama dengan 4,92. Ya, kita tentukan misalkan R1 adalah 10 kilo. Maka R2-nya adalah 49,2 kilo ohm di sini. R2-nya 49,2 kilo ohm. R1-nya 10 kilo ohm, seperti itu. Di sini dikasih buffer untuk apa? Untuk menjamin bahwa inputan dari rangkaian pengolah sinyal ini adalah memiliki impedansi yang tinggi ya, memiliki impedansi yang tinggi supaya matching dengan keluaran sensor ya, supaya yang memiliki impedansi yang tinggi juga. Paham ya? Jadi ini rangkaian ini merepresentasikan logika dari persamaan VI sama dengan 4,92 VT min 2,4 volt. VT-nya ini adalah inputan di sini ya. VT ini adalah inputan di sini. Nanti inputan dari sensornya ya. VT ini nanti inputan dari sensor. Kemudian suku ini 4,9 VT ini adalah suku di mana ini adalah penguatannya di sini. Di sini penguatan 4,9 kali ya. 4,9 kali ini penguatannya ya.
Di sini menggunakan inverting supaya nanti di sini juga diubah lagi menjadi positif ya. Yang tadinya di sini positif dikuatkan menggunakan penguat inverting menjadi negatif. Nilai negatif ini masuk ke penjumlah dengan dasar penguat inverting menjadi dibalikan polarity menjadi positif lagi. Oke, ini rangkaiannya. Jadi ini ada rangkaian pengkondisi sinyal. Sekarang resolusi tegangan masuk pada ADC ya. Resolusi pada ADC. Di mana resolusi ADC itu adalah tegangan referensi dibagi jumlah stepnya. Di mana jumlah stepnya itu adalah 2 pangkat N ya. 2 pangkat N. N-nya adalah berapa bit dari ADC itu. Berarti 5 dibagi 5 ini tegangan referensi dibagi dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64 ya. 5 dibagi 64 sebesar 0,078 volt. Ini adalah resolusi masukan pada ADC, di mana resolusi itu adalah nilai terkecil yang masih bisa dibaca oleh ADC sebesar 0,078. Mulai dari 0 ya, mulai dari 0 volt, kemudian 0,0781, kemudian nambah lagi 0,0781 tambah 0,0781 ditambah terus sampai nilai inputan tertinggi dari ADC itu tadi berapa ya? Sebentar. Yaitu 4,921 ya ini. Ini nilai tertinggi. Ya, nilai terendah 0. 0 yang paling rendah 0 kemudian naik sesuai dengan resolusi tadi ya sebesar 0,07825 volt kenaikannya, step kenaikannya ya seperti itu. Di sini kan ada berapa 64 step ya, 64 step dari 0 sampai 4,9 sekian volt tadi. Oke, sekarang kita mengetahui resolusi ADC. Kemudian resolusi dari masukan pengundi sinyal yaitu sama dengan resolusi ADC ya dibagi dengan penguatannya yaitu 4,92 sekian menjadi sama dengan 0,0158 volt. Ini adalah resolusi pada masukan pengundi sinyal. Kemudian kita mundur lagi mencari resolusi masukan sensor, itu yang merupakan resolusi pengukuran suhunya. Caranya adalah tadi resolusi masukan pengundi sinyal dibagi dengan nilai sensitivitas dari sensor sebesar 10 mV diubah ke volt 0,01 ya. Ketemunya adalah 1,5873 derajat Celcius. Ini adalah nilai resolusi pengukuran suhunya. Jadi nilai terkecil yang masih bisa dibaca pada bagian input di suhunya adalah 1,58 seperti itu. Selain menggunakan cara bertahap seperti ini untuk menghitung resolusi pengukuran suhu ya, mulai dari menghitung resolusi masukan ADC dulu, kemudian mencari resolusi masukan pengundi sinyal sampai resolusi pengukuran suhu pada input sensor. Ya. Bertahap ya. Di sini kalau kita lihat biar gampangnya lebih supaya gampang, di sini kita dapatkan resolusi input dari ADC, kemudian kita cari resolusi input pengundi sinyal, kemudian kita cari resolusi dari sensor ya dengan membagi dengan sensitivitas sensornya. Selain menggunakan cara bertahap seperti ini, ada cara lain yang lebih simpel dan lebih cepat ya, yaitu dengan cara ini. Yaitu kita membandingkan antara span input sensor ya, yaitu Tmax kurangi Tmin dibagi dengan apa? 2 pangkat N-1. 2 pangkat N-1 ya. 2 pangkat N-1 adalah jumlah ini ya. Ini nilai ADC-nya ya, nilai step ADC-nya ya. Dari 0 sampai 63 ya, dari 0 sampai 63 ya. Ini kan nilainya 63 ya, 63. Nilai maksimal ya, nilai maksimal. Ini kan nilai maksimalnya 150 kurangi 50, kemudian di ADC, inputan ADC itu dari 0 sampai 63 ya, dari 0 sampai 63. Dari 0 sampai 63 ya 2 pangkat 6, 64 min 1
itu kan 63 ya, 63 hasilnya. Jadi 150 kurangi 50 per 2 pangkat N min 1 atau dibagi 63. Ketemunya sama 1,5873 derajat Celcius. Ini adalah resolusi pengukuran suhu pada input sensor seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan resolusi suhunya kita tetapkan menjadi 2 derajat Celcius? Maka di sini jika resolusi suhunya adalah 2 derajat Celcius, menghasilkan resolusi tegangan pada keluaran sensor sebesar berapa dikalikan dengan nilai sensitivitasnya itu 10 mV atau 0,01 ya. Dikalikan dengan 0,01, maka di sini resolusi keluaran sensor adalah sebesar 0,02 volt. Seperti itu. Resolusi tegangan pada masukan ADC berapa? Dikalikan dengan penguat. Jadi resolusi 0,02 ini dikalikan dengan penguatnya. Penguat dari ini kan keluaran sensor ya. Resolusi keluaran sensor itu adalah sama dengan resolusi input dari penguji sinyal. Kita mencari resolusi tegangan pada masukan ADC berarti dengan mengalihkan nilai ini ya. 0,02 dikalikan dengan penguatannya. Penguatannya tadi 4,9 ya kalau salah 4,9. Penguatannya 4,92 ya. 4,92. Ya, ini dipertahap lagi, cuma caranya dibalik. Nah, kalau yang di nomor 1 kan caranya dari ADC ya. Nomor 1 kan caranya mencari ini dulu resolusi ADC inputan, baru bertahap mundur ya sampai mencari resolusi input sensor. Sekarang kita tentukan nilai resolusi input sensor. Berapa nilai resolusi ADC ya? Kita bertahap juga. Dibalik dikalikan dengan sensitivitasnya, ini dikalikan dengan penguatannya. Kalau tadi mundur dibagi ya, kalau mundur dibagi, ini kalau maju dikalikan seperti itu. Dengan nilai-nilai ini, tadi mana? Yang B. Ya ini ya B ya. Ini dikalikan dengan, nah ini dikalikan dengan penguatan ya menjadi 0,078 seperti itu ya. Besarnya penguatan rangkaian penguji sinyal adalah A-nya sebentar. Resolusi pada masukan dari sebentar. Oh ini sorry. Resolusinya tetap sama ya 0,078 ya 0,078 ya. Kita menggunakan resolusi ADC yang sama ya. Jadi 0,078125. Nah, di sini kita dapatkan di sini kalau ini 0,02 itu dikalikan dengan 0,01 yang merupakan sensitivitas sensor. Sedangkan ini resolusi ADC tetap sama ya. 5 dibagi 2 pangkat 26 yaitu 0,078. Dari sini kita mencari penguatan rangkaian penguji sinyalnya. Ini dicari ya, bukan belum tidak sama dengan yang nomor A tadi. Tapi ini dicari penguatannya itu dengan apa? Dengan membagi resolusi tegangan masuk pada ADC dibagi dengan resolusi keluaran output dari sensor seperti itu. Atau ini juga sama dengan resolusi input dari rangkaian penguji sinyal sebesar 0,02. Ya, kita bagi ini ketemu 3,906 sekian. Ini adalah penguatan rangkaian penguji sinyal jika resolusi suhu sebesar 2 derajat Celcius. Jika resolusi suhunya adalah 2 derajat Celcius, maka penguatan penguji sinyalnya yang akan kita buat ini adalah 3,9. Seperti itu penguatannya ya. Maka nilai B bisa kita peroleh dari persamaan 2 tadi ya. Persamaan 2 ini yang ya. Ini ya persamaan 2. Kita pakai yang persamaan 2. Ini A kan penguatannya 3,9 tadi ketemu ya. Tinggal yang B ini yang belum ya. Yang B ini yang belum. Seperti itu. Oke. Yang B kita masukkan dengan persamaan nomor 2 mana tadi? Ini ya. B sama dengan minus
0,5A. B sama dengan minus, ini kali ya, minus 0,5 kali A. A-nya tadi 3,9. Maka B adalah minus 1,9 sekian. Ini adalah nilai tegangan offsetnya. Sehingga fungsi alihnya ya untuk kasus yang B ya, di mana resolusinya 22 derajat Celcius, fungsi alihnya adalah menjadi VI sama dengan 3,906 VT min 1,953 volt. Seperti itu. Rangkaian penghuni sinyal serupa dengan soal nomor 1 yang A ya, di mana di sini kita butuh tegangan konstan sebesar 1,9, kemudian penguatannya adalah 3,9. Yang berbeda adalah nilai resistansinya ya. Kita tentukan, kita sesuaikan dengan nilai-nilai ini, di mana kita butuh tegangan konstannya 1,9 dan penguatannya 3,9. Kita ubah nilai-nilainya ya. Kita ubah ya. Nah, ini R3 dan R4 ubah. Itu di sini berarti R4 per R3 plus R4 kali 5 volt sama dengan nilai tegangan konstannya berapa tadi? 1,95325 ya. Cari R3 dan R4-nya sama persis dengan caranya seperti ini. Kemudian R berapa? R1 dan R2 juga sama persis mencarinya ya, dimana penguatannya adalah 3,9 sekian kali ya. Nah, maka R1 kita tentukan misalnya 10 kilo, berarti R2-nya berapa ya? Tinggal Anda hitung ya, berdasarkan penguatan yang baru ya 3,9 sini. Yang B ya, penguatan yang baru ini 3,9 sekian. Seperti itu. Rangkaiannya sama persis, ya. Di sini butuh rangkaian pembagi tegangan yang menyediakan tegangan konstan untuk masukan pertama pada rangkaian penjumlah ya. Kemudian masukan keduanya ini berasal dari sensor ya, dimana penguatannya sebesar 3,9 sekian kali seperti itu. Kemudian yang C ya, dari persamaan fungsi alih ini ya, yang baru ya, dimana resolusi 2 derajat Celcius pada resolusi suhunya berapa, jika suhunya 150 derajat berapa nilai adisinya ya, dalam desimal ya. Kalau 150 derajat ya berarti VT max ya, tinggal dikalikan sensitivitasnya 0,01 ya, berarti 1,5 volt ya. 1,5 volt ini dimasukkan ke sini ya, ke persamaan 4 ya, berarti 3,90625 dikalikan 1,5 dikurangi 1,95 sekian. Hasilnya adalah 3,90625 ya nih ya. 3,90625. Oh, ini sama dengan ini ya. Ya ini. Dikalikan 1,5 dulu ini ya. Nilai desimal keluaran adisinya berapa ya, nilai desimalnya berapa ya. Ini caranya N sama N besar ini ya, bukan N kecil. VI max ya, VI max-nya dibagi dengan tegangan referensi dikalikan dengan 2 pangkat N. VI max ini berarti nilai input maksimal pada T150 ini ya, disesuaikan dengan T150. Sebesar 3,9062 dibagi dengan VR itu tegangan referensi ADC 5 volt kalikan 2/6 sama dengan 50 ya, nilai N-nya seperti itu. Itu ya, karena di sini menunjukkan T150 itu adalah suhu maksimum, maka di sini juga menunjukkan nilai desimal maksimum ya, seperti itu. Oke. Saya rasa untuk penjelasannya cukup sampai di sini ya. Nanti akan ada contoh lagi ya, terkait dengan persoalan atau kasus untuk rangkaian penghuni sinyal ya. Terima kasih. Untuk sumber dari latihan soal ini bisa dicek atau dilihat pada website instrumentasi.lecture.ub.ac.id. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.